Ini adalah gunung yang menyatu dengan esensi surgawi. Langkah kaki Hani tersendat saat dia melihat gunung di depannya melalui mata menyipit. Itu benar, dulunya warnanya putih keabu-abuan. Tapi setelah orang tuaku memurnikan sebagian kecil, warnanya berubah menjadi warna hitam pekat. Ling Yuling telah berhenti beberapa langkah di depan Hanli, tampaknya tidak mau maju lebih jauh. Hanli berdiri di tempat dan dengan hati-hati memeriksa gunung itu lama sebelum melangkah melewati Ling Yuling saat dia perlahan mendekati gunung. Saat dia semakin dekat dan dekat, Hanli bisa merasakan bahwa kekuatan 5 elemen yang berasal dari gunung itu tumbuh jauh lebih kuat. Kekuatan spiritual di dalam tubuhnya sekali lagi dicambuk menjadi hiruk-pikuk. Namun Hani sudah siap kali ini, jadi efek dari kekuatan 5 elemen dipadamkan setelah mengaktifkan seni pedang esensi Azure lagi. Tak lama kemudian, dia sudah mencapai gunung hitam kecil. Tangan Hani tergenggam di belakang punggungnya saat dia berjalan mengitari gunung. Ada cahaya biru berkilauan tanpa henti di matanya. Seolah-olah dia mencoba untuk benar-benar melihat ke seluruh gunung. Namun mata penglihatan terang yang selalu andal mengecewakannya pada kesempatan ini. Bahkan setelah menyuntikkan semua kekuatan sihir ke matanya, penglihatannya masih belum bisa meresap ke dalam gunung sedikit pun. Apalagi menyelidiki struktur internalnya. Sedangkan untuk mencoba menilai gunung dengan indera spiritualnya, terbukti menjadi lebih sia-sia. Sebelum indera spiritualnya berhasil mendekati gunung, itu dibengkokkan secara paksa dan dicegah oleh kekuatan 5 elemen. Hani berdiri dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya sebelum tiba-tiba melangkah maju beberapa langkah dan membelai gunung dengan tangannya. Dia menemukan bahwa gunung itu sehalus dan sedingin batu giok, tekstur yang benar-benar memungkiri penampilannya. Sedikit kejutan muncul di wajah Hanli. "Kamu tampak sedikit bingung, Saudara Han. Kamu tidak mencurigai gunung ini palsu kan?" Ling Yuling bertanya sambil tersenyum. Terlepas dari apakah ini palsu atau tidak, benda ini dapat mengganggu kekuatan spiritual dari kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Bahkan jika ini bukan yang disebut gunung yang menyatu dengan esensi surgawi, kemungkinan besar ini adalah harta dengan kaliber yang sama. Hanli terkekeh. "Aku senang kamu memikirkan itu, Saudara Han. Jika kamu benar-benar berencana untuk mengembangkan cahaya yang menyatu dengan esensi surgawi, maka kamu harus memikirkan tentang apa yang ingin kamu lakukan dengan gunung ini. Jika kamu ingin membawa gunung ini bersamamu, bahkan dengan kekuatan luar biasa Anda kemungkinan besar tidak akan dapat melakukan perjalanan jauh dengannya. Kembali ketika ayahku pertama kali menemukan gunung ini, dia harus mengolah beberapa lapisan pertama cahaya yang menyatu dengan esensi surgawi terlebih dahulu. Bahkan kemudian dia hanya dapat mentransfernya dari laut luar ke Istana Bintang dengan bantuan banyak murid istana. Dan prosesnya memakan waktu lebih dari 10 tahun. Saya sarankan Anda berkultivasi selama beberapa tahun di Istana Bintang terlebih dahulu, sehingga Anda setidaknya dapat menguasai 2 lapisan pertama cahaya yang menyatu dengan esensi surgawi, lalu mempertimbangkan untuk memindahkan gunung ini." Ling Yuling menyarankan. "Dari apa yang kamu katakan, kedengarannya seperti saya tidak akan dapat mengambil gunung ini kecuali saya mengolah cahaya yang menyatu dengan esensi surgawi terlebih dahulu. Apakah benar-benar merepotkan untuk dibawa?" Hanli bertanya dengan ekspresi sedikit tidak percaya. Aku tidak mengatakan seperti itu. Kamu pasti tidak kalah kuat dari ayahku di masa jayanya. Jadi mungkin kamu memiliki beberapa jenis teknik rahasia lain yang memungkinkan kamu membawa gunung bersamamu. Jika tidak, Anda benar-benar harus menyusun tindakan sebelum Anda bertindak, rekan Taoisan." Ling Yuling menjawab sambil tersenyum. Hanli mempertimbangkan situasinya sejenak sebelum bergumam pada dirinya sendiri. "Saya akan mencobanya dulu." Setelah mengambil keputusan, dia membuat segel tangan sebelum melemparkan segel mantra biru ke arah gunung miniatur hitam pekat di hadapannya. Cahaya biru menyala dan segel mantra melesat ke udara. Namun saat itu masih sekitar 1 kaki dari gunung. Segel mantra tiba-tiba melengkung dan meledak sebelum menghilang menjadi titik cahaya biru. Alis Hani berkerut saat dia dengan cepat membuat lebih banyak segel tangan, melemparkan segel mantra dengan warna berbeda satu demi satu. Namun tidak peduli segel mantra apa yang dia coba, usahanya tetap sia-sia. Semuanya hanya meledak sendiri sebelum mereka bisa mencapai gunung gabungan esensi surgawi.
Ekspresi suram muncul di wajah Hani saat dia menekan telapak tangannya ke permukaan gunung. Pada kesempatan ini, dia tidak segera menarik tangannya. Sebaliknya, dia mulai melafalkan sesuatu. Dan cahaya spiritual berkilauan di tangannya saat dia mencoba untuk secara paksa memasang segel mantra langsung ke gunung. Namun begitu segel mantra meninggalkan tangannya, Hani merasakan kekuatan yang tak terlihat yang sangat besar melonjak ke tangannya. Kekuatan spiritual di dalam tubuhnya yang baru saja berhasil dia selesaikan langsung keluar dari tubuhnya, melonjak dengan keras ke gunung. Ekspresi Hani berubah drastis saat dia mengeluarkan teriakan pelan. Cahaya keemasan yang berkilauan segera terpancar dari penghalang fajrannya. Setelah itu, dia tiba-tiba menghantamkan tangan cadangannya ke gunung. Tubuhnya gemetar saat dia tersandung ke belakang, memotong kekuatan hisap gunung yang sangat besar. Baru kemudian, Hani menghela nafas lega saat ekspresinya sedikit mereda. Jika seorang kultivator jiwa baru lahir awal atau pertengahan berada di posisinya, basis kultivasi mereka kemungkinan besar akan rusak oleh cobaan itu sendiri. Hati Ling Yuling juga tersentak kaget saat melihat itu, dan dia buru-buru bertanya, "Kakak Han, kamu baik-baik saja?" Hani mengangguk sambil menjawab, "Saya baik-baik saja. Gunung ini memang agak aneh. Tampaknya saya tidak akan bisa membawanya dengan cara normal. Saya ingin tinggal di sini sebentar dan melihat apakah saya dapat memikirkan cara lain untuk membawa gunung ini bersamaku. Jika masih belum bisa dilakukan, maka aku akan memikirkan tindakan alternatif saat-saatnya tiba. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, namun meskipun Anda cukup kuat, saya menyarankan Anda untuk tidak tinggal di sini terlalu lama sebelum Anda mengembangkan cahaya yang menyatu dengan esensi surgawi. Menurut perkiraan saya, Anda seharusnya hanya bisa tinggal di sini maksimal selama 3 hingga 4 hari berturut-turut. Lebih dari itu, basis kultivasi Anda bisa terhambat. Saya akan kembali untuk memeriksa Anda dalam 3 hari, Ling Yuling memperingatkan. Hani mengangguk sebagai jawaban, dan Ling Yuling menyerahkan lencana gioknya kepadanya sebelum pergi, setelah membungkuk hormat. Setelah Ling Yuling meninggalkan gua, Hani segera melambaikan lencana giok di tangannya ke arah gua batu giok. Saat dia menyuntikkan kekuatannya ke lencana, jimat yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari dalam, menempelkan diri ke pintu giok lagi. Menyusul ledakan dering rendah, pintu menutup sendiri sekali lagi. Setelah melakukan semua itu, Hani tidak segera mulai memeriksa gunung yang menyatu dengan esensi surgawi. Sebaliknya, dia melepaskan indera spiritualnya untuk menilai gua di sekitarnya dengan cermat. Setelah memverifikasi bahwa tidak ada batasan di dalam gua, dia mengeluarkan setumpuk bendera formasi dari kantong penyimpanannya dengan tidak tergesa-gesa sebelum melemparkannya ke berbagai sudut gua. Selusin atau lebih seberkas cahaya segera terbang di udara sebelum menghilang ke tanah. Semburan kabut kuning mulai mengepul dari tanah, menutupi seluruh bagian dalam gua dalam sekejap mata. Hani merasa cukup diyakinkan setelah itu, dan dia memusatkan perhatiannya pada gunung kecil itu lagi. Dia pernah melihat harta karun pegunungan seperti ini di masa lalu dalam bentuk harta kuno yang kuat dengan nama Gunung Seribu. Namun Gunung Seribu hanya menyerupai gunung, tetapi pada dasarnya itu masih identik dengan harta karun biasa. Karena itu tidak sesulit gunung ini untuk ditangani. Sebagai perbandingan, gunung yang menyatu dengan esensi surgawi seperti landak, dan tidak peduli bagaimana dia mendekatinya, lonjakan figuratifnya sepertinya tidak dapat dihindari. Bola cahaya biru tiba-tiba terbang keluar dari dalam lengan bajunya sebelum mengambil wujud seorang anak kecil. Hehe, gadis kecil itu tampaknya sangat ingin kamu mengembangkan cahaya yang menyatu dengan esensi surgawi. Itu tidak lain adalah proyeksi dari binatang langit tak berujung dalam bentuk manusianya. Saya juga merasa bahwa Tuan Istana Ling ini benar-benar ingin saya mengembangkan cahaya yang menyatu dengan esensi surgawi. Jika saya mengingatnya dengan benar, cahaya yang menyatu dengan esensi surgawi tampaknya sangat sulit untuk dikultivasikan. Dan meskipun telah beredar di seluruh laut bintang yang tersebar selama ini, dalam waktu yang lama hanya petapa bintang surgawi yang berhasil mencapai banyak kesuksesan dengannya. Jika saya ingin mengembangkan cahaya yang menyatu dengan esensi surgawi, saya kemungkinan besar harus meminjam kekuatan dari gunung ini. Namun dalam hal ini, saya kemungkinan besar akan terikat ke gunung ini, sama seperti petapa bintang surgawi. Hani menganalisa dengan tenang.
"Oh, jadi maksudmu gadis kecil itu mencoba berkomplot melawanmu?" tanya anak kecil itu. "Saya tidak akan mengatakannya dalam istilah yang begitu parah. Namun menurut rencananya, saya kemungkinan besar akan terjebak di kota bintang surgawi selamanya dan dipaksa untuk bergabung dengan istana bintang. Jika tidak, apakah Anda benar-benar berpikir betapa bintang surgawi akan cukup baik hati untuk memberi saya teknik rahasia itu sebagai imbalan atas bantuan saya pada putri mereka pada 3 kesempatan terpisah? Selain itu, meskipun mereka memberi saya banyak teknik rahasia yang dapat membantu saya maju ke tahap transformasi dewa, ternyata tidak mengambil banyak analisis untuk mengetahui bahwa hanya cahaya yang menyatu dengan esensi surgawi adalah pilihan yang benar-benar dapat dijalankan. Mereka jelas-jelas membuat jebakan untukku di sini." Hani terkekeh dingin saat dia melihat ke gunung gabungan esensi surgawi. "Apakah mereka berdua tidak takut kamu akan mengetahui taktik mereka?" Anak kecil itu mengerucutkan bibirnya. "Selama aku berniat untuk maju ke tahap transformasi dewa, aku kemungkinan besar harus mengambil rute ini meskipun aku tahu itu jebakan. Oleh karena itu, betapa bintang surgawi tidak takut aku akan melihat trik mereka. Karena aku tidak akan punya pilihan dalam masalah ini. Namun jika aku entah bagaimana dapat menemukan cara untuk membawa gunung ini bersamaku sebelum aku mengolah cahaya yang menyatu dengan esensi surgawi, maka aku tidak akan memiliki kekhawatiran apapun." Betapa bintang surgawi cukup percaya diri pada gunung gabungan esensi surgawi ini. Tapi sekali lagi, tidak mengherankan jika mereka yakin. Mereka terjebak di sini oleh gunung ini selama beberapa abad. Jadi kemungkinan besar mereka telah mencoba semua yang mereka bisa. Mungkin aku juga tidak akan bisa berbuat apa-apa tentang ini. Hani menghela nafas sambil membelai dagunya. "Lalu, mengapa kamu tidak meniru sage bintang surgawi dan meminjam kekuatan gunung ini untuk mengolah cahaya yang menyatu dengan esensi surgawi? Setelah kamu mencapai tingkat penguasaan tertentu, kamu akan dapat membawa gunung ini kembali ke wilayah selatan surgawi, bukan?" saran anak kecil itu sambil tersenyum. "Apakah saya terlihat seperti saya memiliki banyak waktu di tangan saya? Bahkan jika saya menguasai 2 lapisan pertama dari cahaya yang menyatu dengan esensi surgawi dalam waktu singkat dan mendapatkan kemampuan untuk memindahkan gunung ini, saya tidak akan bisa menyimpannya di kantong penyimpanan saya, dan saya juga tidak akan bisa berteleportasi dengannya. Apakah Anda mengharapkan saya membawa gunung ini kembali ke wilayah selatan surgawi?" Hani menghela nafas. "Itu benar. Kalau begitu, aku juga tidak punya saran bagus. Jika kita berada di alam roh, aku akan bisa menyimpan gunung ini di kantong yang meliputi semua. Tapi di dunia ini..." Anak kecil itu menggelengkan kepalanya dengan sikap sedih. Hani tidak tahu apa itu kantong yang meliputi semua. Tapi itu jelas semacam harta spasial. Sementara dia terkejut mengetahui bahwa harta karun seperti itu ada. Dia tahu bahwa dia tidak akan dapat mengandalkan binatang langit tak berujung untuk membantunya di sini. Tampaknya dia harus memikirkan caranya sendiri. Meskipun dia ingin mendapatkan bantuan gunung yang menyatu dengan esensi surgawi untuk menumbuhkan cahaya yang menyatu dengan esensi surgawi dan mencapai tahap transformasi dewa, dia tidak mau dipenjara di tempat ini. Bahkan jika dia harus terjebak di suatu tempat untuk kultivasinya, dia pasti tidak ingin itu menjadi kota bintang surgawi. Demikian pula, dia juga tidak ingin menumbuhkan cahaya yang menyatu dengan esensi surgawi di sekte awan melayang. Dengan reputasinya yang gemilang saat ini di wilayah selatan surgawi, berita tentang fakta bahwa dia telah memperoleh gunung yang menyatu dengan esensi surgawi akan bocor cepat atau lambat. Dan itu sangat mungkin mengakibatkan bencana bagi sekte awan melayang, seperti yang terjadi pada Istana Bintang. Yang terbaik adalah menemukan lokasi yang sangat aman dan tidak jelas, di mana dia bisa menguasai seni kultivasi ini dalam satu gerakan, tidak memberi siapapun kesempatan untuk berkomplot melawannya. Namun masih belum bisa dilihat apakah dia benar-benar akan menggunakan seni kultivasi ini. Dia harus menggunakan api glasial dari iblis Cinque untuk mencoba terobosan ke tahap transformasi dewa terlebih dahulu. Jika dia bisa berhasil melakukan itu, maka dia tidak perlu khawatir tentang mengolah cahaya yang menyatu dengan esensi surgawi. Jika tidak peduli seberapa kuat seni kultivasi ini, tidak ada gunanya menyerahkan kebebasannya hanya untuk kesempatan menggunakannya. Bagaimanapun, yang harus dia lakukan sekarang
adalah melihat apakah dia bisa menemukan metode untuk membawa gunung ini bersamanya. Jika dia bisa menyelesaikan masalah ini, maka dia tentu tidak perlu diganggu oleh kekhawatiran ini. Dengan pemikiran itu, Hani menyingkirkan pikirannya dan menepuk kantong penyimpanan yang tergantung di pinggangnya. Selusin jimat segera muncul di tangannya, yang semuanya dilemparkan ke arah gunung kecil. Pada kesempatan ini, semua jimat bisa menempel di permukaan gunung, dan sepertinya tidak ada yang salah. Hani sangat senang melihat itu, dan dia buru-buru membuat segel tangan. Sebuah ledakan keras meletus saat semua jimat menjadi abu di tengah kilatan cahaya spiritual. Ekspresi Hani menjadi gelap, tapi dia hanya bisa menghela nafas pelan saat dia membalikkan tangannya untuk menghasilkan setumpuk platformasi. Platformasi terlempar ke udara, dan bola cahaya dengan warna berbeda mulai perlahan berputar di sekitar gunung kecil. Pada saat yang sama, suara nyanyian terdengar di dalam gua. Selusin bola cahaya berputar di sekitar gunung gabungan esensi surgawi, mengumpulkan kecepatan saat mereka melakukannya. Tiba-tiba, semburan cahaya biru meletus dari puncak gunung, berkedip beberapa kali sebelum menghilang. Tidak lama setelah itu, 11 lonceng berdentang keras terdengar dari dalam istana suci di puncak gunung suci. Dentang lonceng itu seperti tangisan naga, naik langsung ke langit, dan terdengar di setiap sudut kota bintang surgawi. Segera setelah itu, Istana Bintang mengumumkan bahwa kultivator hebat Hani secara resmi bergabung dengan Istana Bintang sebagai tetua tamu, dan mengasingkan diri di Gunung Suci selama 1 abad. Semua kekuatan yang mendengar berita itu mengungkapkan emosi campur aduk sebagai tanggapan. Tetapi tidak banyak dari mereka yang terkejut. Bagaimanapun, jika bukan karena fakta bahwa Hani secara pribadi telah membunuh Wan Tianming, Istana Bintang akan menjadi salah satu yang tidak ada lagi sebagai lawan dari koalisi Starfall. Situasi di Laut Bintang tersebar belum benar-benar diselesaikan. Jadi kekuatan apapun akan mencoba merekrut kultivator hebat yang begitu kuat ke pihak mereka dengan sekuat tenaga. Melihat Hani bersedia berperang melawan koalisi Starfall demi Istana Bintang, dia harus memiliki hubungan yang kuat dengan Istana Bintang. Jadi masuk akal jika dia sekarang menjadi tetua tamu mereka. Karena itu, semua kekuatan yang masih merencanakan melawan Istana Bintang segera melepaskan rencana tidak realistis itu. Dalam sekejap mata, banyak sekte dan kekuatan di Laut Bintang Dalam telah menutupi diri sepenuhnya dari dunia luar. Selain para kultivator Istana Bintang yang memburu para penyintas koalisi Starfall yang tersisa, Laut Bintang tersebar telah menjadi gambaran kedamaian dan ketenangan. Sejak munculnya koalisi Starfall, telah terjadi kekacauan selama beberapa abad di Laut Bintang yang tersebar. Tidak hanya sejumlah besar kultivator yang binasa selama pertempuran melawan 2 kekuatan besar ini, banyak sekte lain juga terpengaruh. Selama waktu ini, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya telah didirikan dan dimusnahkan. Jelas sekali bahwa Istana Bintang akan menguasai Laut Bintang yang tersebar, dan mereka telah merekrut seorang kultivator yang maha kuasa ke pihak mereka. Jadi semua kekuatan ini secara alami menjadi sangat jinak, dan tidak satupun dari mereka ingin dimusnahkan sebagai contoh bagi seluruh Laut Bintang yang tersebar. Tanpa sepengetahuan semua kekuatan ini, penatua tamu Istana Bintang yang baru bergabung tidak benar-benar bermeditasi dan berkultivasi di dalam ruang rahasia tertentu di kota bintang surgawi seperti yang diumumkan. Sebagai gantinya, dia melakukan perjalanan di atas lautan yang tak terhitung kilometer jauhnya dari kota bintang surgawi sebagai seberkas cahaya biru. Suara geli seorang anak kecil terdengar di samping telinga Hanli. Aku tidak berpikir kamu akan setuju untuk menjadi tetua tamu Istana Bintang. Meskipun mereka menawarimu begitu banyak batu roh, kupikir kamu akan menjadi tipe orang yang menolaknya. Bukankah kamu selalu mencoba menghindari masalah? Saya memang mencoba menghindari masalah sebanyak yang saya bisa. Tetapi mereka menawarkan saya banyak batu roh hanya untuk menerima gelar palsu tanpa harus melakukan pekerjaan apapun sebagai imbalan. Mengapa saya tidak menerima pengaturan seperti itu? Selain itu, situasi di Laut Bintang tersebar sebagian besar telah stabil. Istana Bintang hanya berharap menggunakan namaku untuk mengintimidasi semua kekuatan lain. Jika aku setuju untuk bergabung dengan Istana Bintang dan benar-benar tinggal di sana, semua tetua Istana Bintang akan jauh lebih peduli. Hani menjawab dengan senyum dingin. Tidak heran mereka akan khawatir. Pada level Anda saat ini, tidak mungkin bagi Anda untuk secara paksa menetap di Istana Bintang.
Selama Anda menjaga semua tetua Istana Bintang, kemudian kembangkan sekelompok pengikut setia, Istana Bintang akan menjadi milikmu dalam waktu sekitar 200 hingga 300 tahun, jawab anak kecil dengan senyum tipis. Jika saya tidak memiliki rencana untuk naik ke alam roh dan hanya ingin mendirikan sekte di dunia manusia, itu memang akan menjadi pilihan yang baik. Jika tidak, untuk apa saya melakukan semua hal yang tidak berguna itu? Itu hanya akan menghambat kultivasi saya. Jawaban Hani benar-benar tanpa emosi, seolah-olah dia sama sekali tidak tertarik pada prospek seperti itu. Anak kecil itu terdiam sesaat sebelum menghela nafas pelan. Saya sangat mengagumi keteguhan hati Anda dalam mengejar dao agung rekan Taoisan. Bahkan jika saya berada di posisi Anda, saya akan sangat tergoda untuk mengambil alih kekuatan yang begitu kuat. Saya ingin tahu apakah semua kultivator yang naik ke alam roh dari dunia manusia Anda memiliki kemauan yang begitu besar. Saya bukan orang suci. Saya akan berbohong jika saya memberitahu Anda bahwa saya tidak tergoda sedikit pun oleh prospek untuk mengambil alih Istana Bintang. Namun saya tidak bisa membuang waktu untuk hal-hal sepele seperti itu saat ini. Kamu adalah makhluk roh surgawi rekan Taois langit tak berujung. Dan umurmu jauh melampaui umurku. Jadi kamu tentu tidak akan memperhatikan beberapa abad yang singkat. Hani menjawab dengan tenang. Itu benar. Namun sangat disayangkan kamu tidak dapat membawa gunung gabungan esensi surgawi bersamamu pada akhirnya. Tidak apa-apa, aku akan menyimpannya di Istana Bintang untuk saat ini. Itu tidak akan pergi kemana-mana, dan aku bisa kembali untuk itu ketika aku benar-benar membutuhkannya untuk kultivasiku. Satu-satunya hal yang mengganggu adalah aku tidak berpikir gunung akan sangat merepotkan untuk dibawa dan dipindahkan. Aku sudah mencoba semua jenis metode, tapi masih tidak bisa mengecilkannya. Alis Hani berkerut saat dia berbicara. Memang, kamu mencoba semua yang kamu bisa selama beberapa hari di dalam goa itu. Tapi gunung itu seperti benda yang tidak bisa dihancurkan yang kebal terhadap semua harta karun dan segel mantra. Sepertinya tidak ada sesuatu yang ada di dunia manusia yang dapat mengecilkannya. Ekspresi bijaksana juga muncul di wajah anak kecil itu. Bukankah kamu menyebutkan harta spasial yang kuat yang bisa mencakup seluruh gunung ini? Hani tiba-tiba bertanya. Anda mengacu pada kantong serbaguna yang dibawa oleh tubuh asli saya di alam roh kan? Apakah Anda memiliki harta yang mirip dengan itu? Biarkan saya menjelaskan ini kepada Anda sekarang. Harta spasial normal pasti tidak akan bisa menampung gunung gabungan esensi surgawi ini. Anak kecil itu memperingatkan. Hani berada dalam kontemplasi hening sesaat sebelum menjawab. Saya tidak memiliki harta yang lengkap dari alam ini, tetapi saya memiliki setengahnya. Saya hanya ingat bahwa saya memilikinya beberapa waktu yang lalu, dan saya mungkin bisa dapat menggunakannya untuk memindahkan gunung itu. Setengah harta karun, anak kecil itu sedikit tercengang. Senyum tipis muncul di wajah Hanli, dan dia tiba-tiba menepuk kantong penyimpanannya. Cahaya hitam menyala, dan benda aneh segera muncul di depan matanya. Itu adalah bendera angin hitam yang tidak lengkap. Bendera itu adalah harta roh spasial yang sangat kuat, jadi tentu saja tidak ada masalah dalam menyimpan gunung itu. Satu-satunya kekhawatiran adalah bahwa hanya ada setengah dari bendera ini yang tersisa. Jadi tidak heran jika Hani menyebutnya sebagai setengah harta karun. Jeritan samar terkejut keluar dari bibir anak kecil itu setelah melihat barang itu, dan bola cahaya biru segera terbang keluar dari dalam lengan baju Hanli. Bola cahaya berubah menjadi proyeksi seorang anak kecil dalam sekejap mata, dan dia melambaikan tangan ke arah benda yang dipegang Hanli. Setengah dari bendera angin hitam bergoyang sebelum terbang langsung ke arah anak kecil itu. Dia menangkap bendera dan mulai menaksirnya dengan hati-hati. Benda ini dulunya adalah harta roh kan? Harta roh spasial cukup langka bahkan di alam roh. Tapi bagaimana harta ini direduksi menjadi keadaan seperti ini? Sayang sekali. Anak kecil itu hanya melemparkan bendera itu kembali ke Hani dengan ekspresi serius di wajahnya setelah memeriksanya untuk waktu yang lama. Apakah menurutmu harta ini bisa diperbaiki rekan Taois langit? Hani bertanya. Melihat harta karun itu dulunya adalah harta karun roh, akan sangat sulit untuk memulihkannya sepenuhnya ke kondisi semula. Namun jika Anda memperbaikinya lagi, itu mungkin mengubahnya menjadi harta karun spasial kaliber yang sedikit lebih rendah. Saya ingat ada harta spasial yang dikenal sebagai bendera jiwa merah yang sedikit mirip dengan harta karun itu.
Tapi jika Anda ingin memperbaiki harta itu, suara anak kecil itu tiba-tiba menghilang di sini. Apa itu? Hani bertanya. Hanya bendera jiwa merah adalah pilihan yang layak untuk Anda. Jika tidak, Anda tidak akan bisa memurnikan harta karun seperti itu di dunia manusia Anda. Anak kecil itu menjelaskan. Itu membutuhkan banyak jiwa yang hidup untuk dikorbankan. Ekspresi Hani berubah drastis setelah mendengar itu. Hehe, aku sudah memberimu perkiraan konservatif. Jika kamu ingin benar-benar melepaskan kekuatan bendera jiwa merah, kamu membutuhkan puluhan juta jiwa yang hidup. Aku hanya memberimu perkiraan. Aku hanya memberimu perkiraan beberapa juta padamu jika kamu hanya ingin menggunakan bendera untuk menyimpan suatu benda. Bendera jiwa merah bukanlah harta karun roh ilahi, tetapi juga tidak akan terlalu jauh dari harta roh biasa. Itu dicari oleh banyak kultivator karena kemampuan spasial itu. Anak kecil itu terkekeh. Puluhan juta jiwa yang hidup. Kecuali aku menghancurkan seluruh kota atau pulau besar, tidak mungkin aku bisa mengumpulkan begitu banyak jiwa yang hidup. Tunggu, mungkin aku bisa mengumpulkan jiwa-jiwa itu tanpa harus melakukan sesuatu yang begitu kecil. Hani dengan kuat menggelengkan kepalanya pada awalnya, tapi sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Apakah Anda menemukan metode yang layak, rekan Taoisan? Anak kecil itu agak terkejut dengan reaksi Hani. Hani tidak langsung menjawab pertanyaan anak kecil itu. Sebagai gantinya, dia menepuk kantong penyimpanannya lagi, dan cahaya hijau berkedip, diikuti oleh dua bendera hijau kecil yang muncul di tangannya. Setiap bendera hanya berukuran beberapa inci, tetapi mereka berkilauan dengan cahaya hijau dan ditutupi dengan rune, menunjukkan bahwa itu jelas merupakan harta karun yang luar biasa. Itu adalah dua spanduk pengayakan hantu yang dia dapatkan selama perjalanannya ke Jin Agung, dan salah satunya bahkan diambil dari iblis tua Qian sendiri. Adapun yang lainnya, itu telah mengalami iblifikasi dari injeksi ki iblis dan telah memiliki jiwa baru lahir kedua. Apa ini? Cahaya redup melintas di mata anak kecil itu, tetapi dia tidak mengenali bendera itu. Tidak heran jika itu yang terjadi. Selama perjalanan Hani ke pegunungan Kunwu di Jin Agung, avatar binatang langit tak berujung belum mengembangkan kecerdasannya, jadi secara alami tidak melihat Hani mendapatkan dua harta karun itu. Namun itu secara alami dapat mendeteksi jiwa ki yang menakjubkan yang berasal dari dua spanduk pengayakan hantu. Akankah saya dapat memurnikan jiwa yin pada spanduk ini lagi dan menggunakannya untuk membuat bendera jiwa merah? Hani bertanya. Anak kecil itu dengan hati-hati memeriksa spanduk pengayakan hantu di tangan Hani sebelum menjawab. Itu memang mungkin. Meskipun kedua harta ini tidak memiliki kualitas yang sama dengan bendera jiwa merah, mereka masih merupakan barang yang luar biasa. Tetapi jika kamu melakukan itu, mereka akan benar-benar hancur. Selain itu, jiwa-jiwa yang terkandung di dalam panji-panji ini tidak cukup dekat untuk memperbaiki bendera jiwa merah. Tidak apa-apa, kedua harta ini memang cukup kuat, tapi saya sudah memiliki lebih dari harta roh, dan mereka tidak lebih berguna bagi saya di basis kultivasi saya saat ini. Adapun kekurangan jiwa yang terkandung di dalam spanduk ini, jika saya punya selusin spanduk ini, itu sudah cukup bukan? Hani bertanya dengan suara penuh arti saat dia mengelus dagunya. Selusin atau lebih, aku mengerti sekarang. Ini hanya dua spanduk yang merupakan bagian dari keseluruhan rangkaian kan? Apakah itu berarti kamu memiliki lebih banyak lagi? Anak kecil itu agak terkejut setelah sampai pada wahyu ini. Saat ini saya tidak memiliki bendera lain seperti ini, tetapi saya tahu di mana sisanya dapat ditemukan. Kenyataannya, saya tahu jenis harta karun lain yang mengandung lebih banyak jiwa daripada spanduk pengayakan hantu ini. Sayang sekali harta karun itu saat ini berada dalam kepemilikan binatang iblis tahap transformasi dewa. Itu bukan seseorang yang bisa aku ganggu saat ini. Pikiran lain terlintas di benak Hanli dan ekspresi yang agak sedih muncul di wajahnya. Dia secara alami mengacu pada bendera segudang iblis yang dimiliki oleh iblis tua dari lembah segudang iblis. Dia secara pribadi telah mengalami kekuatan yang sangat besar dari bendera itu, dan dia tahu bahwa jiwa-jiwa iblis yang terkandung di dalam bendera itu memiliki kuantitas dan kualitas yang jauh lebih besar daripada yang disimpan di dalam spanduk pengayakan hantu. Harta karun itu tidak diragukan lagi akan lebih cocok untuk memperbaiki bendera jiwa merah.
Anak kecil itu secara alami tidak menyadari harta apa yang dimaksud Hani, dan dia juga tidak berniat menanyakannya. Dia hanya berkata dengan suara acuh tak acuh, "Jika kamu bisa mengumpulkan cukup jiwa, maka aku akan bersedia memberikan metode pemurnian bendera jiwa merah kepadamu secara gratis." Cahaya yang menyatu dengan esensi surgawi ini cukup menarik, dan aku juga penasaran untuk melihat seberapa kuat jadinya setelah Anda menguasainya. Apakah Anda berencana untuk mulai mengumpulkan panji-panji itu segera setelah Anda kembali ke wilayah selatan surgawi, rekan Taoisan? Tidak perlu terburu-buru. Semuanya harus menunggu sampai aku mencapai puncak tahap akhir jiwa baru lahir, dan benar-benar menyempurnakan api glasial iblis Cinqueku terlebih dahulu. Lagi pula, spanduk pengayakan hantu yang tersisa dimiliki oleh kultivator jiwa baru lahir tahap akhir yang kuat juga. Jadi saya akan bekerja untuk meningkatkan basis kultivasi saya terlebih dahulu. Mari kita kembali ke wilayah selatan surgawi untuk saat ini. Hani menjawab dengan menggelengkan kepalanya. Baiklah, kita akan melakukan apa yang kamu inginkan. Setelah kita kembali, aku akan memberimu metode penyempurnaan bendera jiwa merah, sehingga kamu bisa mengumpulkan semua bahan sekunder. Dan tidak perlu membuang waktu untuk itu nanti. Anak kecil itu mengangkat bahu dengan acuh tak acuh sebelum proyeksi tubuhnya menghilang. Hani sangat gembira mendengar itu, dan dia melesat di udara dengan cepat menghilang ke kejauhan. Beberapa bulan kemudian, Hani kembali ke wilayah selatan surgawi menggunakan formasi teleportasi kuno itu. Dia menyimpan kelabang bersayap 6 yang menjaga formasi teleportasi sebelum menghancurkan formasi sekali lagi dan pergi dari gua. 2 bulan kemudian, Hani kembali ke pegunungan awan mimpi di negara bagian Si.